Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk penilaian akhir semester ya, mata pelajaran kimia pas semester ganjil kelas 10. Yang pertama, langsung nomor 31, suatu atom dengan nomor massa 31 dan jumlah neutron 16 memiliki bilangan kuantum elektron. Nah, hati-hati ya, untuk bilangan kuantum elektron berarti yang harus diketahui adalah jumlah elektronnya. Tetapi di sini kita hanya memiliki nomor massa dan juga neutron. Oleh karena itu, jumlah elektron bisa dicari dengan cara nomor massa dikurangi dengan jumlah neutron. Nomor massa yang kita miliki adalah 31, dikurangi neutronnya adalah 16. Sehingga untuk jumlah elektronnya adalah 15 ya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektron. Jika kalian belum hafal bagaimana cara menuliskannya, kalian bisa membuat bagian seperti ini. Ini sangat membantu ya. Yang pertama kita akan menuliskan 1S dari anak panah pertama. Lalu anak panah kedua berarti kita akan menuliskan 2S. Lanjut ke anak panah ketiga ada 2P, lalu 3S. Saya tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Kita udah nyampe 3S ya tadi ya. Oh, 2P lalu 3S, berarti selanjutnya anak panah keempat masuknya dari sini. Berarti kita punya 3P. Nah, kita isi dulu elektronnya. Untuk 1S itu elektronnya ada 2, 2S elektronnya ada 2 juga. Terus 2P elektronnya ada 6. Berarti di sini kita punya 1S2, 2S2 dan 2P6. Ini isinya adalah 10 elektron. Lanjut, untuk 3S2 berarti sampai sini kita punya 12 ya. Karena kita punya 15, sisanya berarti kita hanya menuliskan 3 elektron untuk 3P. Nah, konfigurasi elektron yang akan kita cari adalah konfigurasi bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum yang akan kita cari adalah bilangan kuantum untuk elektron yang memiliki simbol 3P3. Oke, bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utama ya. N itu sama dengan nomor kulitnya. Di sini kita punya kulit 3, sehingga bilangan kuantum N adalah N sama dengan 3. Lalu untuk bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau L itu sesuai dengan orbital yang kita miliki. Yaitu jika kita memiliki orbital S berarti bilangan kuantum azimutnya adalah 0 jika kita punya P sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, di sini kita punya 3P3, maka untuk bilangan kuantum azimut L sama dengan 1. Lanjut untuk magnetik. Magnetik ini dipengaruhi sama azimut ya. Maksudnya gimana? Karena kita punya L sama dengan 1, maka untuk magnetik itu dimulai dari min 1, 0, plus 1. Jadi kayak plus minus dari azimut. Jika kita punya bilangan kuantum azimut D sama dengan 2, berarti nanti magnetiknya mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Berarti bergantung pada azimut juga ya. Selanjutnya kita punya 3 elektron kan ya di bagian terakhir ini. Sehingga, nah 1, 2, 3. Kita tuliskan 3 elektron. Maka magnetiknya ada pada bagian yang terakhir, yaitu plus 1. Selanjutnya yang terakhir kita punya spin. Spin itu berdasarkan elektron yang terakhir, ini kan arahnya ke atas, sehingga untuk spinnya nilainya adalah plus setengah. Maka bilangan kuantum yang sesuai, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, dan S sama dengan plus setengah. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 32, rumus kimia suatu garam adalah XCl2 ya. Ion X dalam garam ini mempunyai 28 elektron. Yang ditanyakan logam X adalah, berarti kita punya ion X. Ini ion X ya. Berarti ini ketika diuraikan XCl2 dia akan berubah menjadi X2 plus 2Cl min, ya kan? Sehingga untuk X2 plus ini memiliki 28 elektron. Kita tahu ya kalau 2 plus ini artinya
telah melepaskan 2 elektron. Sehingga untuk atom X-nya berarti 28 elektron ditambah dengan 2 elektron. Sama dengan untuk atom X sendiri itu ya punya 30 elektron. Nah, dari sini kita udah tahu punya 30 elektron. Langkah selanjutnya kita akan menuliskan konfigurasi elektronnya. Udah tahu kan ya caranya? Berarti kita tuliskan, saya tuliskan di sini. Yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, ini jumlahnya 10. Lalu habis 2p lanjut ke 3s. 3s2, 3p6, 4s2. Ini juga 10, sehingga lanjutnya adalah 3d. Dari sini kita mengetahui bahwa golongan atau periode dari atom X adalah 3D 3D2. Oh, 3D10 ya ini. Ini 3D10 dan 4S2. Sehingga jumlahnya ini adalah 12 ya. Maka ini akan masuk ke golongan B, yaitu 2B periode 4. Nah, ingat nggak untuk periode 4 yang golongan 2B kira-kira zatnya apa? Ya, zatnya adalah Zn. Saya tunjukkan ya. Nah, di sini. Nah, ini untuk periode 4 golongan 2B jawabannya adalah Zn. Berarti ini adalah senyawa ZnCl2. Jika kalian masih belum hafal, nggak apa-apa kok. Ini ada caranya untuk menghafalkan. Ini saya tuliskan. Kalian bisa menghafalkan dengan cara menggunakan jembatan keledai, yaitu Suci titip Vero cari makan. Vera coba ninggalin cucunya Zin. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Selanjutnya, yang nomor 33, X dalam sistem periodik terletak dalam satu golongan dengan oksigen. Spesies kimia berikut yang tidak mungkin adalah, bisa kita lihat bahwa oksigen. Kita punya golongan dari oksigen ya. Untuk oksigen itu adalah periode 2. Terus oksigen itu golongan 6A. Oke ya. Berarti kita punya golongan 6A yang ada di bawah golongan oksigen. Sehingga kita punya periode, ini periode 2 ya. Berarti selanjutnya kita punya periode 3. Oke, yang A pertama adalah XO2. Apakah mungkin terjadi senyawa XO2? Ini bisa aja ya, kita punya X, terus ada O, ada O. Ini mengalami ikatan seperti ini. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti kita punya PEB. Ini adalah XO2. Selanjutnya adalah XO3. Kita coba untuk XO3 berarti gini ya. Terus maaf ini gambarnya jelek banget. Ini PEB ya. Lalu ini juga PEB. Nah, ini adalah bentuk dari XO3. Selanjutnya kita punya H3X ya. H3X, kita punya X dikelilingi oleh 3 atom H. Ini kan punyanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nggak mungkin ya, karena X itu memiliki 6, dia berarti kan kekurangannya adalah 2. Hal yang mungkin, senyawa yang mungkin terbentuk adalah H2X. H2X, bukan H3X. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau X8 ini mungkin ya, kalian bisa cari bentuk dari S8, dan XO3 ini juga adalah bentuk dari SO32-.
Nomor 34, struktur Lewis untuk molekul hidrogen sianida HCN menunjukkan, berarti kita menggambarkan HCN ya. Saya punya HCN di sini. Lalu saya gambarkan, karena H itu hanya punya satu elektron, berarti saya pasangkan dengan satu elektron terlebih dahulu dengan karbon. Terus selanjutnya, sisanya karbon masih memiliki 3 elektron. Saya tuliskan semua di sini. Lanjut. Nah, ini mereka akan berikatan masing-masing dengan elektron dari nitrogen. Berarti untuk karbon ya, kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti udah oktet untuk karbon. Lanjutnya, nitrogen itu kan elektron valensinya 5 ya. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti sisa 2 elektron itu saya jadikan PeB. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nitrogen juga sudah oktet. Sehingga kita memiliki satu ikatan tunggal dan satu ikatan rangkap 3 dan juga satu PeB. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 35, garam FeCl3 bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion besi dengan muatan tertentu dan ion klorida. Konfigurasi elektron ion logam besi dalam larutan tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron dari ion logam. Berarti kita punya FeCl3 ya. FeCl3 ini kita uraikan menjadi Fe3+ plus 3Cl-. Lalu untuk Fe sendiri, untuk atom Fe yang tidak bermuatan ya, ini nomornya kan 26. Ini isinya 10, ini juga 10, berarti sisanya adalah 6. Selanjutnya, ini posisinya saya ubah ini ya. Dari 4s2 ada di tengah, saya taruh di belakang. Mengapa? Karena ini yang menjadi elektron paling terluar dari atom Fe itu adalah 4s2. Ini akan berpengaruh untuk jika ada atom yang melepaskan elektron sehingga membentuk ion, maka ion atau elektron yang dilepaskan adalah elektron yang paling luar, yaitu 4s2 terlebih dahulu. Sehingga baru dilanjutkan dengan elektron yang ada di kulit yang lebih dalam, yaitu 3D. Karena kita melepaskan 3 elektron, maka 4s2 ini habis, 3D berkurang 1. Sehingga untuk Fe3+, hasilnya adalah 4s-nya habis, 3D-nya tinggal 5. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 36, pada struktur Lewis untuk molekul asam sitrat HNO3, maka jumlah ikatan tunggal, rangkap 2, dan koordinasi berturut-turut adalah, kita gambarkan terlebih dahulu ya, HNO3. HNO3 gambarnya adalah seperti ini. Ini udah kelihatan jelas, elektron yang dimiliki oleh oksigen, elektron yang dimiliki oleh nitrogen, ataupun yang dimiliki oleh hidrogen. Kita bisa menganalisisnya satu persatu. Nah, ini udah jelas ya. Karena yang ini, ikatan yang pertama, ini elektronnya yang dimiliki adalah dari nitrogen semua ya. Berarti ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan untuk yang nomor 2, nah ini terdapat 2 pasangan elektron ikatan yang berasal dari kedua atom. Maka nomor 2 ini adalah ikatan rangkap 2. Yang nomor 3, nah ini ikatannya berasal dari elektron dari hidrogen dan juga elektron dari oksigen ya. Berarti ini adalah ikatan tunggal dan ini juga ikatan tunggal. Nah, kita punya ikatan tunggal ada 2, lalu ikatan rangkap 2 ada 1, dan ikatan kovalen koordinasi juga ada 1. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 37, pada struktur Lewis untuk molekul karbon dioksida CO2, maka jumlah ikatan tunggal, rangkap 2, dan koordinasi berturut-turut adalah, kita gambarkan dulu CO2. Kita kan punya 4 elektron untuk karbon. Selanjutnya saya berikan 2 elektron dari oksigen. Di sini juga 2 elektron dari oksigen. Ini karbon udah oktet. Sisanya saya gambarkan sebagai PeB. Sehingga yang dimiliki di sini adalah, di sini ikatan tunggal nggak ada ya. Ikatan tunggalnya nggak ada. Ikatan rangkap 2 ada 2.
koordinasi juga nggak ada, sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 38, pada suatu percobaan, air H2O yang keluar dari buret dapat dibelokkan oleh batang logam bermuatan. Sementara, larutan CCl4 tidak dibelokkan. Hal ini terjadi karena, nah kalian pasti udah hafal banget ya antara H2O dengan CCl4. Kalau H2O itu adalah senyawa polar, sedangkan CCl4 itu non-polar. Inilah yang mengakibatkan jika mereka didekatkan dengan logam bermuatan, H2O itu dibelokkan, sedangkan CCl4 itu tidak dibelokkan. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 39, profil energi ionisasi yang sesuai dengan unsur golongan logam alkali berdasarkan tabel berikut adalah, kata kuncinya di sini adalah alkali ya. Golongan alkali itu memiliki satu elektron valensi, sehingga dia suka melepas satu elektron terluar, tetapi sukar melepas elektron selanjutnya. Nah, hal ini mengakibatkan untuk energi ionisasi pertama cenderung rendah, tetapi energi ionisasi kedua cenderung tinggi. Hal ini bisa kita lihat di sini. Energi ionisasi yang paling rendah di sini ya, dan energi ionisasi yang kedua yang paling tinggi ada di sini juga. Berarti jawabannya adalah yang R. Nomor 40, suatu garam biner MXN, M itu logam, X itu halida, bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion Mn+ dalam bentuk aqueous dan juga 2 X- dalam bentuk aqueous. Konfigurasi elektron atom M adalah, nah kita uraikan terlebih dahulu ya, kita punya MXN menjadi Mn+ plus 2 X-. Artinya apa? Ini artinya karena kita punya X-, ini kan 1 min, dikalikan 2. Hal ini berarti kita punya 2 plus. Sehingga kita bisa menuliskan MX2 plus berubah menjadi M2 plus 2 X-. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa M mudah melepas 2 elektron. Sehingga kita bisa menganalisis satu persatu dari pilihan jawaban. Yang pertama, pilihan jawaban pertama, ini adalah golongan, kita punya 3S2 sama 3P6 ya, S2P6 ditambahkan adalah 8, berarti ini adalah golongan 8A. Selanjutnya kita punya 4S1 aja ya, berarti ini adalah golongan 1A. Ini 4S2 berarti golongan 2A. Selanjutnya ini adalah 4S2 3D3, berarti ini adalah golongan B ya. Ini adalah golongan 5B. Selanjutnya ini adalah golongan 7B. Sehingga dari pilihan jawaban ini, yang paling suka untuk melepaskan 2 elektron adalah golongan 2A, ya kan? Sampai di sini dulu ya, kalian harus belajar lebih giat dan rajin-rajin mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.